Apa tujuan kamu hidup di dunia ini? Pernahkah kamu mengajukan pertanyaan itu pada dirimu sendiri? Jika sudah, apa jawabannya? Jika belum, coba tanyakan sekarang. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Saya pernah mengajukan pertanyaan itu pada diri sendiri ketika masih di usia dini. Dulu, bagi saya dunia ini tidak menyenangkan. Sampai saya selalu bertanya dalam sepi. Kenapa Tuhan menciptakan aku di dunia ini? Dan jawabannya diperoleh di bangku SMA. Teringat saya pada tugas talaran pertama pelajaran agama. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ketemu jawabannya. Sejak mengetahui jawabannya, tujuan untuk apa saya dilahirkan di dunia ini, setidaknya saya masih bisa tersenyum di kala duka, tertawa meski sedang tak bahagia, dan setiap suka duka, lara, derita, tetap dilalui, tak menyerah, karena saya tahu apapun yang terjadi, tujuan diciptakannya saya adalah untuk beribadah. Mengetahui tujuan untuk apa kita diciptakan belum cukup. Kita tetap harus memiliki tujuan hidup. Tujuan yang kita tentukan sendiri. Apa yang akan kita lakukan selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mengetahui tujuan hidup itu penting. Karena ketika kita punya tujuan, berarti ada yang ingin kita capai. Ada yang kita tuju. Dan hal itu akan membimbing kita, memandu kita, sehingga hidup kita lebih terarah. Teman-teman tahu nggak, kenapa saya bikin podcast ini? Kenapa saya nulis di blog? Karena tujuan hidup. Waktu SMA, saya pengen jadi akuntan. Tujuannya apa? Pengen kaya, banyak uang, tanpa makna yang lebih besar, tanpa tujuan yang lebih baik. Mungkin itu juga penyebab kenapa Allah tidak mengizinkan keinginan itu, tidak mengabulkan harapan itu. Saya tidak lulus SNMPTN di jurusan-jurusan akuntansi. Di tengah keputusasaan, saya mendengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa beliau ingin jadi guru. Guru itu nabung amal. Pahalanya akan terus mengalir bahkan saat kita sudah mati. Di sanalah pandangan saya mulai berubah. Dan saya pun mengubah tujuan hidup saya. Menjadi manusia yang bermanfaat. That's why saya bikin podcast ini. Saya nulis dengan tujuan supaya bisa bermanfaat. Tujuan hidup juga bisa dimulai dari menentukan cita-cita atau mimpi. Waktu masih kecil, kita sering ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Tapi ya namanya juga anak kecil. Jawabannya rata-rata gak serius. Paling jawabannya pengen jadi dokter, guru, polisi. Tapi sekarang, di usia yang sudah bukan anak kecil lagi, coba tanya diri kita sendiri, apa impian kita? Mau jadi apa kita? Tentu jawabannya pasti lebih serius, tidak akan asal jawab seperti dulu. Tapi, bahkan yang sudah bukan anak kecil pun banyak menjawab dengan kurang meyakinkan, ragu-ragu, kurang mantap. Seperti menjawab, ingin jadi orang sukses, tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana definisi suksesnya. Bagaimana tolok ukur kesuksesannya? Ada juga jawaban lain seperti ingin jadi orang kaya, ingin jadi pengusaha, tapi tidak memiliki esensi. Kayak di drama startup, banyak yang ingin jadi pengusaha, ingin kaya, tapi tidak memiliki tujuan hidup. Harus ada tujuan yang jelas. Jika sudah jadi pengusaha, sudah kaya, lantas mau apa? Sekedar ingin sukses, sekedar ingin kaya, tanpa tujuan yang jelas, rasanya kosong, hampa. Maka jika kita masih punya pemikiran seperti itu, artinya kita harus mencari lagi apa tujuan hidup kita, karena kita belum menemukannya. Ada sebuah kalimat mengatakan, orang besar adalah orang yang memiliki tujuan besar, memikirkan orang banyak, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka jika ingin jadi orang besar, pikirkanlah orang lain, ubah tujuan hidup kita. Karena manusia yang baik adalah yang memiliki manfaat bagi orang lain.
Dari kalimat itu, artinya kita harus membesarkan lagi tujuan hidup kita. Saya pun begitu. Sekarang, tujuan hidup saya bukan lagi hanya menjadi manusia yang bermanfaat, tapi sudah makin dibesarkan. Bermanfaat untuk siapa? Saya ingin bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama saya. Dalam buku Dare for Youth, Semua Yang Lo Butuhin Untuk Jadi Keren, karya Timotius Aditan dan Joshua Iwan Wahyudi, disebutkan, seorang motivator ternama dunia, Zig Ziglar, pernah mengungkapkan penelitian sebuah universitas elit di Amerika. Dari seluruh mahasiswa yang ada, ternyata hanya 3% saja yang memiliki impian dan cita-cita untuk masa depan mereka. 20 tahun setelah survei tersebut, penelitian kembali dilakukan untuk memantau kehidupan mahasiswa yang dulu mengikuti survei tersebut. Ternyata, 3% mahasiswa yang memiliki impian sejak muda memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik dan hampir semuanya bisa mewujudkan cita-cita mereka. Sisanya, yang 97% bagaimana? Hidup mereka biasa-biasa saja. Sebagian memang ada yang cukup berhasil, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan tingkat kualitas hidupnya tidak sebaik yang 3%. Penelitian tersebut membuktikan bahwa secara ilmiah pun, orang yang memiliki tujuan, orang yang memiliki cita-cita, jauh akan lebih sukses daripada orang-orang yang tidak memilikinya. Bahkan hal itu pun dapat saya lihat sendiri, dapat saya lihat secara langsung. Di bangku perkuliahan, banyak mahasiswa yang kuliah, tapi belum memiliki tujuan hidup. Memilih jurusan atau program studi dengan asal kuliah di perguruan tinggi negeri, asal kuliah di perguruan tinggi favorit. Akibatnya, setelah wisuda, banyak yang tidak tahu mau bekerja apa. Bahkan, beberapa teman saya pun ada yang kuliah di jurusan pendidikan, notabene harusnya menjadi guru, tapi sebenarnya mereka tidak mau jadi guru. Akibatnya setelah wisuda, mereka bingung. Mau kemana? Mau bagaimana? Mau jadi apa? Sekarang pekerjaan saya menempatkan saya berada di antara anak-anak SMP, anak-anak remaja, anak-anak kecil yang baru mau beranjak remaja. Saya selalu bertanya kepada mereka, apa cita-cita kalian? Dan ternyata sama, sesuai dengan hasil penelitian. Cuma sedikit yang sudah punya cita-cita. Sisanya belum tahu mau jadi apa. Saya selalu memotivasi mereka, kalau ingin sukses, cepat cari cita-cita. Tentukan tujuan hidup. Mau jadi apa? Karena saya tidak mau generasi Indonesia hidup tanpa tujuan yang jelas. Tak tentu arah, kesana kemari, tidak punya prinsip. Kita harus punya tujuan yang baik, tujuan yang benar. Karena dengan begitu, negara ini akan menjadi lebih baik. Termasuk untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, segera tentukan tujuan hidup yang membawa banyak manfaat. Dan ajak juga orang-orang lain, teman-teman yang lain, untuk juga segera memiliki tujuan hidup yang jelas, yang benar, yang baik, sehingga hidup kita semua lebih terarah. Semoga teman-teman segera menemukan tujuan hidupnya. Dan mari sama-sama kita lakukan sesuatu yang besar untuk bangsa dan negara ini. Saya Rani Syahreza dari podcast nih, berharap podcast ini tak hanya didengarkan, tapi juga diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.